Tahu sejarah, benci sejarah. Jadi berubahnya nggak langsung. Saya SMP kelas 2 gara-gara main game jadi ateis. Oh. Jadi game saya kayak Final Fantasy, Xenogears dan segala PS1 lah waktu itu kan. Jadi ateis. Jadi SMP kelas 2 sudah ateis. SMP kelas 3 semenjak belajar biologi dan fisika saya jadi agnostik. Oke. Nah, jadi karena saya belajar biologi dan fisika saya bilang oke, nggak mungkin Tuhan nggak ada. Tuhan pasti ada. Awalnya kan bilang Tuhan nggak ada, ateis. Lalu bilang fisika, nggak mungkin Tuhan nggak ada. Rumit banget kalau Tuhan nggak ada. Salah satu mungkin yang bisa diambil gampangnya gini ya. Ada satu ilmuwan matematik namanya Roger Penrose, profesor. Dia ngitung probabilitas bahwasanya alam semesta terjadi secara kebetulan. Oke. Ternyata probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1/23. Oke. Which is banyak more than impossible. Berarti Tuhan pasti ada. SMP kelas 3 saya percaya Tuhan pasti ada. Setelah saya percaya Tuhan pasti ada, saya kosong tuh karena saya nggak mau beragama. Karena saya bilang semua agama sama. Semua agama sama, semua agama nggak benar. Semua agama cuma cover, cuma topeng aja untuk menutupi orang-orang yang serakah dan segala macam. Waktu itu karena saya lihat adalah orang-orangnya. Oke. Saya ngelihat Katolik dari orangnya, saya ngelihat Kristen dari orangnya, Buddha dari orangnya, Hindu dari orangnya, terutama Muslim karena display Indonesia itu ya Muslim, gitu kan ya. Makanya saya lihat nggak bener nih. Masa kemudian agama yang benar kotor, nipu, gitu kan ya. Kalau datang telat gitu kan ya. Kalau misalnya janji nggak bener, kalau misalnya kerja nggak serius dan seterusnya, ini nggak bener, nggak mungkin agama yang benar. Tapi setelah saya masuk ke IPB, ternyata apapun yang saya lihat tadi, saya baru ngerti ada beda antara Muslim dan Islam. Dan bedanya bukan kecil, bedanya jauh. Bedanya Muslim dengan Islam? Jauh banget. Apa itu bedanya? Aku sendiri juga nggak tahu. Contoh, ternyata pas saya masuk Islam itu waktu itu, nggak semua orang Muslim itu sholat. Itu pertama, jelas. Tidak banyak semua banget orang Muslim sholat. Padahal sholat kan Islam. Bener sih, karyawanku juga banyak yang nggak sholat. Kalau dia sholat pada saat itu kita tanya lagi, dia ngerti nggak suratul Fatihah artinya apa? Kalau dia ngerti suratul Fatihah, kita tanya lagi, dia sudah baca tafsirnya seberapa banyak? Nah itu yang membuat ternyata Muslim itu tidak merepresentasikan Islam. Seperti yang dokter lihat. Muslim tapi kok anarkis. Kalau dia Muslim dok, jangankan anarkis, jangankan gerbek orang lalu kemudian pakai fisik. Dia nodongin senjatanya nggak boleh dok. Kalau Muslim. Karena pernah terjadi satu waktu Rasul katakan gini, ada seorang Muslim nodongin senjata pada Muslim yang lain, maka dua-duanya itu sudah kena dosa. Loh, terus kemudian kalau misalnya mereka salah satu mati gimana? Dua-duanya masuk neraka. Loh kok bisa? Kata orang Muslim tadi, kok bisa ada dua orang Muslim sama-sama nodongin senjata terus saling tusuk, satunya mati, satunya masih hidup, dua-duanya masuk neraka. Saya ngerti kalau yang nusuk masuk neraka, tapi yang ditusuk kan mati. Kata Rasulullah sederhananya begini, iya karena kalau dia bisa dia juga nusuk orang lain juga. Artinya kalau dia nggak yang mati, dia juga matiin orang. Jadi tetap nggak boleh. Artinya kalau benar-benar urusan darah itu urusan benar-benar sangat-sangat sakral dan detail di dalam Islam.